Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sempat menonton channel Agung Post Group YouTuber, dan saat ini saya sengaja mengundang wartawan senior, penggagas wartawan tahun 780, 70, 80, 90 atau disingkat 789 Pak Sahril, yaitu Pak Sahril Fauzi. Pak Sahril Fauzi, selamat siang Pak Sahril. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau sehat kan bisa komunikasi lancar, bisa bertemu, bisa silaturahmi. Pak Sahril, saya tahu ya mengenal Pak Sahril dari tahun 80-an sebagai wartawan, artinya memang sudah lama di dunia wartawan ini. Sekarang ini kita akan ditantang oleh era modernisasi pers, yaitu media sosial, dan kemudahan-kemudahan membuat media, sehingga orang yang berkecimpung di media sosial kadang-kadang meniru gaya-gaya pers, gara-gara gaya-gaya wartawan. Nah, sekarang apa pendapat Pak Sahril Fauzi tentang persaingan media sekarang? Pak. Jadi saya lihat sekarang ini begini, media sosial ini luar biasa majunya. Jadi lebih cepat. Kadang-kadang media pers lagi berkutat mencari bahan, berita tersebut sudah muncul duluan oleh dari media sosial. Kadang-kadang justru pers yang ketinggalan. Namun pers tetap punya keunggulan. Karena begini, kadang-kadang media sosial banyak yang bisa muncul berita hoax. Nah, kalau media-media yang artinya benar-benar berbadan hukum, dia tidak akan sampai ke sana. Karena dia ada pijakan-pijakan yang harus dilakukan. Ada etika dalam penulisan, dalam penyampaian, dan lain-lain. Nah, kalau beda media sosial dengan media pers, itu jelas beda sekali. Berbeda sekali. Acuan-acuannya juga berbeda. Tetapi kadang-kadang dari media pers, yang media sosial ini kadang-kadang tulisannya juga lebih baik daripada media pers sendiri. Karena pada tatanan yang sekarang ini saya perhatikan, kalau dulu era tahun 80-an pelatihan untuk pers itu banyak sekali. Kalau sekarang jarang. Justru wartawan-wartawan muda yang jadi wartawan kadang-kadang hanya pelatihan sehari dua hari sudah selesai, sudah pandai menulis, sudah jalan. Tapi dia tidak memperhatikan etika-etika yang ada. Kita punya pedoman, umpamanya menulis tentang kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan, itu penyampaiannya berbeda. Tidak segamblang apa yang terjadi seperti sekarang. Pak Sahril, seperti kita juga ketahui, era modernisasi pers ini kan membuat sebuah media itu gampang sekali. Kalau zaman dulu kita ada surat izin terbit, terakhir SPIU, dan dikontrol juga oleh pemerintah. Walaupun kadang-kadang pengontrolan dari pemerintah mendapat kritikan juga tentang kebebasan pers. Tapi dengan sekarang sudah terbukanya dunia modernisasi, merambah ke semua bidang, termasuk bidang pers, sehingga ada semacam sulit membedakan mana produk pers, jurnalis, mana produk orang non-jurnalis, karena ada masuk di media sosial. Nah, menurut Pak Sahril, kira-kira perbedaan-perbedaan ini bagaimana? Jadi yang saya lihat, kalau saya perhatikan di Dewan Pers itu, saya perhatikan di sana ada kolom kecil bahwa di Dewan Pers itu terdaftar itu, yang baru terdaftar itu 1.400 sekian. Tetapi yang saya dengar dari ini ada lebih dari 150.000 atau sekitar 100.000 media yang muncul, terutama online sekitar 40. Tapi Pak Sahril, yang terdaftar di Dewan Pers termasuk juga kartu-kartu identitas yang ditekel oleh Dewan Pers. Ada UKW, ada 3 macam UKW, UKW Maria, UKW Utama, UKW apa satunya lagi yang pemula itu. Kira-kira menjamin nggak ini? Menjamin nggak kira-kira bahwa produk jurnalisnya itu tidak akan melanggar kode etik jurnalistik dan Undang-Undang 40? Seharusnya dengan
apa itu KW itu harusnya menjamin, harusnya. Tetapi dalam kenyataan kan banyak yang berlari daripada ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Nah, itu kan. Jadi sekarang ini tinggal Dewan Pers sendiri melakukan pengetatan gitu kan, memonitor, mengontrol daripada wartawan-wartawan itu. Karena sekarang ini kalau dulu Departemen Penerangan ya, suatu zaman surat izin terbit, sewaktu SIUP, mereka mengatakan tetap mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau sekarang tidak ada. Terutama medianya, pusat media. UKW sudah selesai begitu saja kan. Nah, tinggal media masing-masing yang melakukan apa itu pelatihan-pelatihan itu sendiri. Jadi seharusnya kalau sudah mempunyai apa itu UKW dan kompetensi sebagai wartawan, seharusnya menjamin bahwa tidak akan melakukan penyimpangan yang terlampau jauh. Artinya tetap patuh dengan Undang-Undang 40 dan Kode Etik Jurnalistik. Mungkin itu kita di era 90-an, wartawan 90-an, katakanlah 789, mungkin masih bisa dijamin sekarang ini kepatuhan terhadap undang-undang itu. Insya Allah saya yakin, apalagi ditambah usia kan, mereka semakin menyadari betapa pentingnya tatanan-tatanan itu, ketentuan-ketentuan itu. Pasti mereka mematuhi etika itu. Karena kalau produk-produk wartawan dahulu, insya Allah tidak ada yang hoax. Nah, sekarang ini hoax kan muncul di mana-mana kan ada. Tapi kalau di era-era terdahulu itu jarang sekali kita. Hoaxnya itu menurut Pak Syahril itu kenapa? Apa karena mereka tidak mengetahui undang-undang? Atau mungkin undang-undang ada IT di sana tidak tersosialisasi dengan belum maksimal sosialisasi? Atau memang ini sekadar keberanian masyarakat di era reformasi sekarang ini? Bagaimana menurut Pak? Kalau saya perhatikan terciptanya hoax itu banyak hal ya penyebabnya. Kadang-kadang juga ada keisengan saja ada, gitu kan. Terus ada lagi ya semata-mata karena fulus gitu kan, bisa memunculkan hoax. Tapi yang kebanyakan iseng itu kan. Nah, tapi padahal dia tidak memahami bahwa hoax itu juga akan menyebabkan pengaruh yang luar biasa, kerusakan yang luar biasa seperti itu kan. Umpamanya kita mendapatkan sebuah informasi ini tidak usah jauh-jauh, sebuah pengumuman ternyata beritanya tidak. Pak Syahril, saya baru-baru ini ada bertemu dengan kawan-kawan wartawan dari 789, sempat ngobrol tentang keberadaan pers saat ini kan bahkan banyak ada kejadian baru-baru ini di Jawa sana, ada yang ditangkap 3 orang gara-gara fulus, kata Pak Syahril. Kalau zaman kita dulu kan yang tangkap-menangkap ini paling gara-gara berita. Jarang sekali, mungkin era kita dulu tidak ada yang terkait masalah pemerasan. Saya kira itu, kalaupun ada mungkin non organisasi PWI mungkin kan. Kalau yang PWI dari zaman dulu menurut saya bisa dijamin sama zaman dulu kalau dia sudah masuk anggota, karena satu-satunya organisasi wartawan PWI zaman dulu, dia terjamin tidak akan ini. Tapi yang tersandung hukum karena berita itu banyak. Tapi itu menjadi satu kebanggaan karena orang-orang yang tidak mengerti di undang-undang pers sehingga mereka antam promo mengambil ulah kepada si wartawan. Nah, sekarang ini kan fenomenanya berbeda. Pak Syahril melihat fenomena ini bagaimana? Saya memperhatikan kondisi pers di Indonesia ini kan semakin katakanlah semakin merenggut. Jadi hanya penerbitan pers tertentu yang besar yang bisa berdiri. Pers yang tanggung, saya bilang yang tanggung, artinya sudah agak sulit. Jadi inilah yang menyebabkan wartawan terpaksa harus mencari keluar. Sebenarnya pola-pola yang seperti yang Pak Haji bilang tadi, yang ditangkap 3 orang itu, kategorinya kan masuk pemerasan. Cuma dia dipoles bahwa tukar barter dengan media cetak. Eksemplar koran. Koran Pak, bukan. Tapi sepanjang ini kita belum mengetahui apa kebenarannya. Pak Syahril, di ujung
pertemuan kita hari ini. Mungkin ada saran pendapat Pak Sadil untuk kawan-kawan jurnalis termasuk masyarakat umum. Silakan Pak Sadil. Ya. Untuk rekan-rekan wartawan, terutama wartawan muda, cuman satu, jadi wartawan itu banyak membaca, banyak belajar. Ya. Dan kadang-kadang seperti saya, walaupun senior, tetapi ada wartawan yang muda lebih baik dari kita. Itu kita juga kadang-kadang belajar. Saya dulu punya staf, sudah saya bilang, saat ini kalian belajar sama saya, tapi sekian tahun nanti mungkin saya yang akan belajar dengan kalian, karena pers itu terus berkembang. Nah, inilah perkembangan ini ternyata kan luar biasa sekarang. Artinya siapapun yang menekuni profesi jurnalis ini teruslah belajar dan belajar, karena untuk mengimbangi kemajuan zaman. Kalau tidak belajar, kita akan tertinggal oleh zaman. Saya kira demikian persaingannya. Saudara pemirsa, demikian wawancara singkat kami dengan Pak Syahril Fauzi, wartawan senior, penggagas grup wartawan 70, 80, 90 yang disingkat 789 di Sumatera Selatan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.